Aku Marlina, 39 tahun. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Penampilanku sangat menarik. Sebagai wanita yang tinggal di kota besar, cara berpakaianku selalu trendy. Dengan perawakan yang tinggi semampai, kulit yang putih, walau sudah menikah dan punya anak yang sudah besar-besar, tapi masih banyak lelaki yang selalu mencoba untuk mendapatkan kesempatan denganku. Anakku yang paling besar bernama Jimmy, seorang anak yang baik dan penurut pada orang tua. Anak keduaku, Yenny, seorang anak perempuan yang sudah mulai beranjak remaja juga. Sedangkan suamiku, Herman, adalah seorang suami yang cukup baik dan perhatian pada keluarga. Suamiku bekerja sebagai seorang PNS di suatu instansi pemerintah. Kehidupan malamku sebetulnya tidak ada masalah sama sekali dengan suamiku. Walau banyak lelaki yang mencoba mengajakku, tapi tak sedikit pun ada niatku untuk mengkhianati suamiku. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diriku ketika suatu hari, secara tidak sengaja aku melihat Jimmy yang sedang berganti pakaian setelah dia mandi. Dari balik pintu kamar Jimmy yang tidak tertutup rapat, aku dengan jelas bisa melihat Jimmy yang telah melemparkan handuknya ke tempat tidur. Mataku terus tertuju pada perabotan yang ada di depan Jimmy yang aku lihat sangat indah. Sejak saat itu pikiranku selalu teringat pada Jimmy. Bahkan seringkali aku memperhatikan Jimmy bila dia sedang makan, sedang duduk, atau sedang apapun bila ada kesempatan. Hingga akhirnya Jimmy mengetahui perubahanku itu. "Ada apa sih, Mam? Kok liatin Jimmy terus?" tanya Jimmy ketika melihatku yang terus memperhatikannya saat duduk di ruang tamu. "Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya saja Mama jadi senang karena melihat kamu makin besar dan ganteng," ujarku sambil tersenyum. "Sapa dulu dong mamanya," sahut Jimmy dengan tawa kecilnya. "Kamu sudah punya pacar, sayang?" tanyaku lagi. "Pacar resmi sih belum ada, tapi kalau sekedar teman jalan sih ada beberapa." "Memangnya kenapa, Mam?" tanya Jimmy seperti yang penasaran. "Ah, tidak. Mama hanya pengen tahu saja. Apakah kamu pernah gitu-gitu?" tanyaku lebih lanjut. "Ah, Mama." Pertanyaannya bikin malu Jimmy aja, ujar Jimmy sambil tersenyum. Tidak apa-apa, sayang. Jujur saja sama Mama. Mama juga pernah muda kok. Mama mengerti akan maunya anak muda kok," ujarku sambil menjewer pelan telinga Jimmy. Jimmy pun tertawa dengan malu-malu. "Jimmy pernah sih Ma dengan mereka," ujar Jimmy. "Sampai sejauh mana?" tanyaku. "Apaan sih, Mam?" tanya Jimmy seperti yang tidak mengerti. Aku pun memperjelasnya sambil mempraktekannya pakai ibu jariku yang aku selipkan pada telunjuk. "Wah, kalau itu Jimmy belum pernah, Mam. Tidak berani. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," ujar Jimmy. Aku pun tersenyum senang mendengarnya. "Kenapa Mama tersenyum?" tanya Jimmy. "Karena kamu masih sangat lugu, sayang," ucapku sambil mencubit pipi Jimmy perlahan. Selanjutnya aku pun bangkit untuk menyiapkan segala sesuatunya karena suamiku sebentar lagi akan segera pulang. Malam. Harinya aku, Jimmy, dan Yenny asik menonton TV, sedangkan suamiku sedang sibuk mengerjakan sesuatu di meja kerjanya. "Dicium itu rasanya gimana sih?" tanya Yenny tiba-tiba ketika menyaksikan satu adegan di televisi. "Ah, kamu masih kecil, tidak perlu tahu," ujar Jimmy sambil mengucek-ngucek rambut adiknya. "Tidak boleh begitu, Jimmy. Adikmu harus tahu tentang apapun yang dia tidak mengerti, biar tidak salah langkah nantinya," ujarku sambil menatap Jimmy. "Begini, Yenny. Sebenarnya itu tidak ada rasa apa-apa. Tidak manis, tidak pahit atau asin. Hanya saja kalau kamu sudah besar nanti dan sudah merasakannya, yang terasa hanya perasaan nyaman dan makin sayang kepada pacar atau suami kamu," ujarku menjelaskan pada putriku. "Ah, nggak ngerti, Mam," ujar Yenny.
Mendingan Yeni tidur saja, sudah ngantuk, ujar Yeni lagi seraya melangkah menuju ke kamarnya. Ya sudah, tidurlah sayang, ujarku. Ketika aku menyaksikan di layar televisi yang sesinya itu lebih jauh dari yang dilihat Yeni tadi, aku pun bertanya kepada Jimmy, apakah kamu sudah seperti itu dengan pacarmu? Jimmy belum punya pacar, Mam. Mereka hanya sekedar teman saja, jawab Jimmy. Tapi kok kamu bisa seperti yang kamu bilang ke Mama tadi siang dengan mereka? Tanyaku lagi sambil tersenyum. Ya, namanya juga saling suka, Ma, jawab Jimmy sambil tersenyum juga. Sudah sejauh mana kamu melakukan sesuatu dengan mereka? Tanyaku berusaha mencari celah. Karena jujur saja, aku masih keingetan terus pada apa yang waktu itu sempat aku lihat ketika Jimmy berganti pakaian. Tidak apa-apa kok, sayang. Bicara terus terang saja sama Mama, ujarku. Jimmy menatapku sambil tersenyum. Ya begitulah, kata Jimmy. Ya begitulah apa? Tanyaku mulai penasaran. Ya begitulah, tapi yang jelas tidak sampai ada yang terlalu jauh kok, Mam, ujar Jimmy malu-malu. Mendengar itu aku pun tersenyum. Hanya sebatas itu kah? Tanyaku lagi. Aku lihat Jimmy melirik ke arah ayahnya yang sedang sibuk mengerjakan sesuatu di meja kerjanya sebelum berkata, Mama jangan bilang ke Papa ya, ujar Jimmy. Aku pun tersenyum dan mengangguk. Jimmy lalu beringsut mendekatiku. Tapi Jimmy pernah dengar, katanya kalau melakukan itu dengan wanita rasanya enak. Benar apa tidak, Mam? Tanya Jimmy dengan pandangan yang penasaran. Aku pun kembali tersenyum, tapi tidak menjawab pertanyaan Jimmy itu. Kamu mau tahu rasanya sayang? Tanyaku sambil tetap tersenyum. Jimmy dengan penuh semangat mengangguk. Sini ikut Mama, ajakku seraya aku melangkah ke ruang belakang. Jimmy yang penasaran pun mengikutiku dari belakang. Sesampainya di ruang belakang, aku menarik tangan Jimmy perlahan agar mendekat. Ada apa sih, Mam? Tanya Jimmy bingung. Karena Mama rasa kamu sudah waktunya tahu. Mama anggap kamu sudah seharusnya tahu tentang hal tersebut, ujarku dengan nafas yang mulai memberat. Karena sedari tadi, aku menahan keinginanku yang selama ini terpendam terhadapnya. Sini, sayang, ucapku seraya memulainya. Jimmy diam saja karena tidak tahu harus berbuat apa. Aku terus berusaha melambungkan angannya. Hingga akhirnya Jimmy secara perlahan, tapi pasti mulai memberikan sambutan. Kamu mau tahu rasanya seperti apa kan? Tanyaku pelan. Iya, Mam, ujar Jimmy dengan nafas terdengar tidak beraturan. Mama juga sama, sayang, ujarku. Kapan? Ma? Tanya Jimmy mulai penasaran. Jangan sekarang ya, sayang, ujarku seraya menyudahinya. Yang penting kamu harus tahu bahwa Mama sangat sayang sama kamu, ucapku lagi seraya memberikan tanda kasih sayang di keningnya. Jimmy juga sangat sayang sama Mama, ujar Jimmy seraya menatapku penuh harap. Sekarang Mama harus tidur, karena sudah malam, nanti papamu curiga, ujarku seraya melangkah meninggalkan Jimmy. Jimmy nampak menarik nafas panjang, seperti menahan suatu rasa yang tak bisa diucapkannya. Tak lama kemudian, Jimmy pun pergi ke kamar mandi. Keesokan paginya, suamiku sudah siap-siap pergi kerja, sekalian mengantar Yeni ke tempat belajar karena masuk pagi, sementara Jimmy masuk siang. Dia masih tidur di kamarnya. Setelah suamiku dan Yeni pergi, dengan segera aku pun mengetuk dan masuk ke kamar Jimmy. Jimmy masih tidur dengan nyenyaknya. Aku tersenyum sambil duduk di sisi tempat tidurnya. Dengan penuh kasih sayang, aku berusaha membangunkannya. Hanya sebentar saja Jimmy pun terbangun karena merasakan ada sesuatu yang membuatnya merinding tapi asyik. Ketika matanya dibuka, Jimmy pun melihatku yang sedang menatapnya dan tersenyum. Bangun dong, sayang. Sudah siang, ujarku sambil berusaha membuat Jimmy senang. Jimmy terus menatapku. Mau sekarang? Tanyaku sambil tetap tersenyum. Aku mau ke kamar mandi dulu, Mam.